Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Nah, soal kali ini adalah berdasarkan survei yang ikut tes tahap 1. Kali ini saya rangkum soal-soal manajerial yang akan keluar di tahap 2. Langsung saja ke soal nomor 1. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau melapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidiki siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E. Karena saya sedang sibuk, nanti saja dipikirkan. Jadi, kita dituntut untuk mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Kenapa bukan A? Jadi yang A, tindakan diam saja padahal dia mengetahui ada kerusakan terhadap beberapa inventaris. Kantor ini tidak baik dan tidak menyelesaikan masalah. Dan kenapa bukan yang B? Nah, jadi ini sudah bagus, sudah mau memberi tahu rekan kerjanya, tapi dia memberitahu ke siapa ini tidak jelas. Nah, kenapa juga bukan yang C? Karena bukan kewenangan kita untuk menyelidiki. Kenapa juga bukan yang E? Karena sikap jawaban yang E ini kelihatannya cuek. Karena saya sedang sibuk, nanti saya pikirkan. Nah, ini sikap cuek. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 2. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin saya, A. Tidak mempersalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jadi dari soal ini kita dituntut untuk efektif membangun tim kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Kenapa bukan yang A? Jadi yang A ini menunjukkan tindakan seorang yang tidak mau menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, serta saling membantu dalam penyelesaian tugas untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Dan kenapa juga bukan yang pilihannya yang B? Karena kata-kata yang diperlukan di sini kurang tepat. Kerjasama harus selalu dibina. Yang C pun juga salah di sini. Karena yang C sama dengan jawaban dengan yang B. Seharusnya kerjasama harus selalu dibina. Sedangkan yang D hanya menstimulasi saja, tidak mempraktekkan kerjasama secara nyata. Jadi jawaban yang paling tepat yang E. Soal nomor 3. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang akan Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. Dan yang C, saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Dan yang D, berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Dan E, meminta pertimbangan teman dekat saya. Nah, soal kali ini berkomunikasi secara asertif, terampil, berkomunikasi lisan, atau tertulis untuk
menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, dan kompleks. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Yang A jelas salah, tindakan menanggapi semua pertanyaan dari siapapun ini takutnya menimbulkan konflik. Yang B pun juga salah. Tindakan berusaha mencari dan menghukum penyebar isu tidak harus melakukan karena bukan kapasitas kita dan tidak memperbaiki keadaan. Dan yang C juga salah. Tindakan membiarkan saja ini tidak menyelesaikan masalah. Soal nomor 4. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan E. senang menghasilkan karya-karya baru. Nah, kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B, senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Nah, kenapa memilih yang B? Karena yang B ini menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan karya atau hasil yang bermanfaat untuk keberhasilan organisasi adalah ciri-ciri orang yang kreatif. Soal nomor 5. Libur nasional jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan Hari Kejepit Nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya Anda lakukan sebagai pegawai pemerintahan adalah A. bertanya pada atasan apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. B. mempelajari aturan yang berlaku secara nasional. C. menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai profesionalisme seorang pegawai pemerintahan. Dan yang D. masuk setengah hari saja. Dan E. mengikuti bolos massal untuk menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lain. Soal ini dituntut untuk kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, membangun dan kegiatan menentukan kebutuhan pelayanan publik secara profesional. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai profesionalisme seorang pegawai pemerintahan. Karena tindakan mendukung bolos massal tidak menunjukkan profesionalisme seorang pegawai. Jadi A, B, dan D, E salah. Soal nomor 6. Saya memiliki teman satu tim dengan kompetensi rendah. Maka A. saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. B. saya akan memberhentikannya dan tim. C. saya tidak memperdulikannya. D. saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. E. saya tidak mau ambil pusing gimana pun kemampuannya. Soal ini kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan orang lain. Jika ada teman satu tim memiliki kompetensi rendah, langkah kita adalah membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. Soal nomor 7. Di lingkungan kerja yang baru saya, A. pintar-pintar cari muka. B. menunggu ada teman yang mau memperkenalkan diri. C. berusaha melihat kemampuan pimpinan. D. langsung mampu akrab dengan rekan kerja. E. mencermati apakah keinginan rekan kerja. Soal ini kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Langsung mampu akrab dengan rekan kerja. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu lolos P3K tahun ini.
Semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go.